tangan saya mungkin airnya udah nggak ada lagi gitu. Jadi akhirnya tangan kaki saya itu kram banget, saya mau angkat nggak bisa gitu. Tapi tahu nggak, sadar nggak diet yang kayak gitu tuh bahaya sih? Tahu sebenarnya, Itu tahu. bisa bikin gagal ginjal, tahu? Aduh, nggak tahu sih. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Andreas Monster Mias. Di sini kita akan membahas beberapa pertanyaan teman-teman yang belum mengerti tentang boxing, muay thai, dan MMA. Nah di sini kita sudah menyiapkan pertanyaan yang banyak sekali orang-orang baru yang baru tahu itu apa itu boxing, muay thai, dan tandingnya gimana, ada berat badan itu kah atau gimana. Nanti kita langsung ditanya langsung sama manajer saya ini, oke? Mewakili kalian semua. Pertanyaan yang paling banyak. Ya, pertanyaan yang paling banyak. Oke, balik ke manajer saya. Jadi orang banyak nanya sih kayak kenapa harus nurunin berat badan? Bisa dibilang hampir 100% fighter yang mau tanding itu pasti nurunin berat badan kan? Ya. Nah orang-orang tuh nanya, oh oke, kalau misalnya berat badan kita sekarang 60 kg, ya udah kenapa nggak tanding aja gitu di kelas 60? Kenapa harus capek-capek nurunin kelas 55, nurunin ke kelas 50? Mungkin bisa dijawab. Oke, nah ini beberapa bisa dibilang trik dari fighter sih. Kenapa harus menurunin berat badan? Misalnya seperti saya sendiri berat sehari-hari 55, 54. Tapi saya main di kelas 51, 50. Satu, dari segi power kita bakalan lebih menang. Oke. Yang kedua dari segi apa ya, kemungkinan menangnya gitu besar, peluang menangnya bisa besar karena kita unggul. Nah yang ketiga pilihan sih, kembali lagi ke keputusan masing-masing. Keputusan masing-masing gitu. Oke, bisa jadi gak sih kalau misalnya kita gue nurunin dia 5 kilo, lawan kita bisa jadi juga nurunin 5 kilo kan? Betul. Jadi gimana kita bisa bilang kalau kita lebih unggul daripada dia? Ya pasti nggak sih kita memikirkan itu ya, walaupun dia nurunin tapi kita punya skill gitu. Yang kita yakin kita bisa megang kelas itu gitu. Kita bisa juara di kelas itu. Nah selama ini yang saya buktiin ya, mungkin kalau saya main di kelas 54 saya ketemunya pasti di kelas 60 powernya dan tingginya itu, apalagi saya itu tidak terlalu tinggi ya. Pasti tingginya itu over gitu. Kalau dari tinggi badan, tinggi badan itu ngaruh juga, ngaruh banget. Iya. Gitu. Berarti setiap orang tuh emang berarti punya kenyamanannya masing-masing di berat berapa ya? Ya, itu harus pintar-pintar juga seorang fighter begitu. Trik lah namanya. Iya. Terus seandainya kita udah daftar nih, misalnya di kelas 50, berat badan kita 55. Dan kita di hari H nggak bisa mencapai kriteria 50. Tunggu tuh, dia mau tadi main di kelas berapa? Di kelas 50, berat badan sekarang 55 nih ya. Oke. Terus pas hari H, pas weigh in, nggak masuk nih beratnya nih, masih 52. Apa yang terjadi? Oke, berarti over 2 kilo dong. Iya, over. Misalnya dia main di kelas 50 tapi dia masih cuma nurunin 3 kilo. Jadi akhirnya 52 kilo pasti over. Nah, itu balik lagi ke biasanya ya, pertandingan itu ada yang amatir sama pro. Nah, kalau biasanya amatir itu lumayan kuat. Cuma dua kemungkinan, didis atau disuruh nurunin pada saat itu juga. Dikasih peluang mungkin 2 jam atau 1 jam setengah atau 1 jam pun bisa turunin itu 2 kilo. Kalau di pro dia lebih ke ya kan pro langsung ada hadiahnya nggak sih? Iya. Jadi misalnya mungkin hadiahnya 5 juta atau 10 juta, mungkin dipotong 2% atau 10%, kalau paling besarnya segitu sih. Atau enggak dia kena kartu kuning. Dan biasanya plus juga, kena kartu kuning dan penalti juga. Iya, dipotong hadiahnya gitu. Berarti memang harus dengan pertimbangan perencanaan ya, nggak mungkin kan nuruninnya dalam waktu singkat gitu. Nggak boleh, sebenarnya diwajibkan di sela-sela latihan sebenarnya sebulan ya, targetin berapa, misalnya udah main 2 bulan ya, turunin mau 5 kilo, berarti lo harus nurunin 2,5 kilo dalam sebulan gitu. Oke. Versi amannya. Nah tapi kebanyakan fighter itu baru nurunin seminggu nih. Kadang-kadang saya juga pernah turunin dalam seminggu berapa? Seminggu bis 4 kilo. 4 kilo dalam seminggu 4 kilo. Dan itu intinya saya waktu tanding 4 kilo itu saya merasakan badan saya itu kurang fit sebenarnya. Iya. Saya mengalami dehidrasi, kram. Oh iya, wajar. Saya sering kram situ pada saat. Biasanya ronde 2, ronde 3.
Nasib saya mengalami kram. Emang gimana cara mengurangi berat badan? Karena terus terang yang kita tahu fighter selama ini nurunin berat itu juga sering tuh kayak pas udah tinggal 2 minggu, 1 minggu mereka gas tuh nurunin 10 kilo, nurunin angka-angka yang nggak sehat lah buat kita orang awam. Berarti mau nanya gimana cara nurunin? Iya, caranya gimana? Biasanya mereka sauna. Oke. Sauna, yang kedua lari. Melakukan kardio berlebihan, pasti banget. Oh, oke. Dan di saat itu bisa turun dalam sehari itu sekilo 1,5 2 kilo bisa sehari itu, tapi bakalan lemas. Dia bakalan lemas. Bisa terjadi pengurangan massa otot, terganggu pasti. Tapi ya itu resiko step fighter harus siap. Jadi misalnya dapat pertandingan nih, kita tahu 2 bulan sebelum pertandingan, oh lu dapat pertandingan, oke nih gue langsung mau nurunin berat badan. Itu kakak gimana cara bikin plannya sejak 2 bulan ya misalnya ya? Nyicil sih paling. Saya nyicil. Mungkin kalau misalnya buat latihannya, program latihan, mungkin pagi saya fokus ke kardio buat nurunin berat badan, sorenya baru beban ataupun teknik. Karena kalau kita campur semua itu kemungkinan bakalan capek banget sih sebenarnya. Tapi kalau kamu itu lebih ke kalau nurunin berat badan itu ya menurut saya itu tanggung jawab seorang fighter ya. Dia bakalan berusaha sendiri. Nah, dia bakalan punya coach nih. Nah, coachnya ini cuma bertanggung jawab di soal teknik dia, game plan dia bagaimana. Kalau berat badan itu lebih ke 80% itu ke tanggung jawab fighter. Nah, fighter bakalan mencari caranya ya nggak lari, mungkin 10 kilo, 15 kilo gitu. Mau lebih cepat lagi biasanya pakai jas sauna gitu. Nah, intensitasnya tuh gimana? Sejak 2 bulan apakah sama terus beratnya atau mungkin berat di awal? Biasanya sebulan pertama sih. Itu paling ringan atau berat? Paling berat. Sebulan pertama. Baru nanti habis sebulan kedua, maksudnya sebulan seminggu, sebulan 2 minggu itu makin kecil tuh. Ya. Dia harus misalnya dia main di kelas 50 tadi ya, 50 kilo. Nah, biasanya di 1 bulan pertama itu dia harus sudah turun 3 kilo apa 3,5. Nah, yang 1 kilo 1,5 ini cuman dia minggu-minggu terakhir. Bukan minggu terakhir sih. Mulai mendekati lah. Nyicil. Terus kalau pas hari H biasanya masih nyicil lagi nggak? Kayak mungkin ada, menurut saya masih ada, mungkin ada setengah kilo gitu. Setengah ons atau 1 kilo itu gampang banget, 1 kilo setengah ons. Nah, jangan kalau udah beranggapan 2 kilo itu lumayan berat sih. Di atas 1,5 itu berat banget. Di hari itu harus dibuang berarti air ya? Air biasanya. Air yang dibuang tuh teman-teman bukan lemak berarti ya? Bukan lemak, air biasanya. Biasanya kalau nurunin berat badan dalam waktu singkat itu naiknya juga cepat. Iya, karena air yang dibuang, bukan lemak. Paling makan lagi, minum, udah balik lagi gitu. Iya. Istirahat yang cukup juga ya. Emang berapa kalori sih yang dimakan sehari kalau lagi masa fight week gitu, nurunin berat badan? Aduh, bisa 1000, 1500. Itu bisa di luar, karena biasanya fighter itu bakal melakukan aktivitas di atas rata-rata manusia pada dasarnya. Bisa 2000 kalori lebih ya sehari ya? Bisa banget. Karena latihannya itu bisa 2 jam, 3 jam. Satu sesi? Mungkin pagi dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11. Istirahat dulu, ntar mungkin jam 3 atau jam 4 mulai lagi latihan sampai jam 6 atau sampai malam. Itu begitu terus setiap hari. Nah, makanya kalau jadi fighter itu ya hitungan banget. Kalau mau jadi fighter ya fighter aja. Kalau lu mau jadi setengah-setengah fighter itu berat ya? Gak bakal maksimal. Misalnya orang kantoran menjadi fighter juga berat banget. Gak maksimal gitu ya? Iya. Kalau lu mau tanding, lu harus ambil libur buat persiapan tandingnya. Terus kalau gitu kenapa sih fighter nggak turunin aja gitu dengan cara yang sehat? Misalnya ya gue tahu nurunin 10 kilo dalam waktu 2 bulan tuh nggak sehat kan? Ya udahlah, ambil aja kelas yang masuk akal gitu, yang gue perlu cuma nurunin 3 kilo. Nah, itu yang saya bilang tadi, itu balik ke orangnya masing-masing. Karena mungkin dia lebih target sih. Nah, dia mungkin di kelas itu lebih yakin, pede gitu pada kelas itu. Itu aja. Berarti kebanyakan ekstrim nih ya? Kemungkinan ya. Berapa liter air yang bisa dikuras dari badan kalau udah misalnya udah minggu terakhir nih, minggu terakhir dari fight week itu? Seminggu misalnya. Iya. Seminggu atau ya 2 kilo lah. Wow. Gak boleh minum air? Di hari H deh pas mau timbang, boleh minum air nggak?
Kalau masih over nggak boleh lah. Jadi kalian kardio dari pagi sampai nimbang berat badan itu tidak boleh minum air. Mungkin boleh minum air tapi dikit banget. Dan itu bakalan kebuang lagi dengan cara ya kardio terus, dikit banget sih. Iya sih. Terus kalau dari pengalaman lo sendiri nih, gimana? Pernah nggak saking nurunin berat badan sampai mengalami gangguan yang membahayakan nih gitu? Ada nggak pengalaman? Dulu pernah sih. Dulu saya pernah. Saya baru mengalami dehidrasi, mengalami kram gitu pada saat saya memulai debut saya MMA palingnya. Waktu saya ikut audisi MMA gitu. IBC MMA pas saya main kelas sama Seleknas kemarin gitu. Saya nurunnya dadakan juga. Salah saya juga sih sebenarnya, kadang malas juga nuruninnya sebelumnya karena mau makan enak terus. Seminggu saya nurunin harus 3-4 kilo gitu. Saya rutin terus kadang makannya kadang nggak makannya cuma makan telur. Sekali sehari. Iya, sekali sehari gitu. Skipping wajib berapa banget. lama skipping? Biasanya sejam. Itu nonstop Wajib. Apakah betisnya tidak kram? Kadang-kadang ya istirahat gitu. Pernah dulu waktu saya di BC MMA, saya tanding lawan kita itu tergantung bagannya tadi. Kayak sepak bola, misalnya kita dalam bagan itu bisa ketemu 3-4 orang baru final. Nah kemarin kebetulan saya mainnya hampir melawan 3 orang gitu. Saya di bawah pengisian, semifinal baru final. Nah akhirnya di semifinal saya kalah. Kram tangan saya mungkin akhirnya udah nggak ada lagi gitu. Jadi akhirnya tangan kaki saya itu kram banget. Saya mau angkat nggak bisa gitu. Tapi tahu nggak, sadar nggak diet yang kayak gitu tuh bahaya sih? Tahu sebenarnya, tahu. Itu bisa bikin gagal ginjal, tahu? Aduh nggak tahu sih. Karena kan yang kita buang dari badan itu kan air kan. Bayangin kayak nggak ada air lagi gitu di badan kita. Darah kita yang seharusnya bisa ngalir tuh kental kan. Itu otomatis ngaruh ke ginjal gitu, berat kerja ginjal kita. Iya. Dan kalau dalam kasus-kasus fighter di luar negeri nih, khususnya fighter UFC, itu bisa sampai ada yang akhirnya dia masuk rumah sakit dan ada risiko gagal jantung juga kayak gitu. Over ya? Iya, sampai berdiri aja nggak bisa gitu. Karena badan kita kan 60% itu air kan, 60-70% lah. Bayangin itu semua dibuang gitu, dikuras, sampai kering banget ototnya. Iya. Jadi menyarankan nggak sebenarnya? Enggak kayak sih, gitu. Nggak menyarankan sebenarnya. Kayak lebih baik jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Iya. Jadi lebih aman. Iya, apalagi yang lebih ready. Sembarangan nurunin tanpa pengawasan profesional gitu. Nah itu penting banget sebenarnya. Penting banget. Jadi kayak kita udah nurunin berat segitu banyak dalam waktu sesingkat itu perlu makanan recovery gitu yang bisa langsung bikin kita sadar lagi. Ya. Kayak waktu itu abis nimbang kan langsung minum air nggak sih? Iyalah harus. Di situ kita makan banyak paling enggak. Karena ngebalik. Nah tapi kalau di main amatir susahnya gitu. Kita pun menang setiap tanding lagi timbang lagi. Nah itu kalau amatir. Tapi kalau di pro enaknya gitu cuma sekali timbang karena tandingnya cuma sekali. Ya habis timbang udah makan enak bebas. Pantesan kalau kayak fighter UFC gitu nuruninnya nggak main-main loh. Bisa 20 kilo. Bisa 20 kilo. Nurunin 20 kilo. Ya. Terus biasanya mereka rata-rata belasan gitu. Iya. Soalnya mereka makannya gila juga sih. Tapi kalau kita nyari di YouTube banyak sih metodenya mereka sampai kayak harus selimutan. Iya, itu sauna. Wah gila sih, terus direndam di air panas. Perjuangan seorang fighter ya. Iya. Semoga bisa lebih dihargai lagi di Indonesia. Terus biasanya habis nimbang kan makan nih pasti kan, tapi makan juga nggak bisa sembarangan nggak sih? Kayak badan kita kaget gitu. Sejauh ini ya kalau saya ya makan aja sih. Kesukaan kamu apa, tapi jangan over aja sih. Ukur. Biasanya habis timbang terus kita makan di hari yang sama nih ya. Kita ngomong di hari yang sama. Naik berapa kilo langsung? Ya bisa 2 kilo, 1,5 kilo. Makan langsung naik 3 kilo. Pasti. Iya. Apalagi dengan istirahat yang cukup itu bakalan naik lagi ke semula gitu. Cuma dalam hitungan hari doang ya, balik lagi. Karena tahu sendiri buangnya air, bukan karena ngurangin dari kayak lemaknya, karena ototnya juga masa ototnya berkurang. Iya. Karena banyak nih orang-orang awam yang nggak ngerti, mungkin kayak ikut-ikutan fighter gitu kan cara dietnya. Yang dia nggak tahu dibuang air gitu loh, bukan lemak. Progresnya gitu. Nah, dia itu nggak sehat gitu. Yang dibuang kan dalam
air yang dibuang tuh ada mineral yang dibutuhkan badan kita. Iya. Nah itulah kenapa bisa kram. Tapi rata-rata kenapa ada juga saya lupa bilang kenapa biasanya kita mau nurunin berat kadang over itu factor itu membutuhkan namanya speed, mau segi pukulan, kick. Nah itu sangat berpengaruh kecepatan. Kalau berat badan kita normal pasti agak lambat menurut saya, tapi di bawah berat badan kita lebih cepat. Ya itu aja resikonya, mungkin powernya mungkin berkurang lah. Iya, Tapi karena kecepatannya bertambah, speed gitu. karena di saat kita nurunin berat sebanyak itu nggak mungkin cuma air doang, pasti ada otot kita yang kebuang juga. Pasti. Gitu. Ya, cuma dengan latihan rutin lagi, dengan diet yang benar, dia ototnya bisa balik lagi gitu ya. Iya. Gitu. Jadi badan kita itu nggak fix gitu ya, tiap hari berubah-berubah. Kayak gue aja, gue beratnya tuh bisa naik turun dalam sehari gitu loh. Beratnya berapa? Bisa di antara 53 sampai 55 tergantung makanan apa yang gue makan hari itu. Gitu. Kalau hari itu makannya kotor bla 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 bisa 55, tapi kalau hari itu makannya lumayan bersih itu bisa di 53. Iya, jadi jangan kayak tiap hari kita nimbang, ngapain juga tiap hari kita nimbang gitu. Malah mental sendiri kan. Iya, lebih baik nimbangnya kayak mungkin sebulan sekali. Kalau mau tahu progresnya gitu. Iya, jadi badan kita berubah-berubah lah setiap harinya. Iya. Gitu teman-teman. Udah selesai. Ya, ada lagi yang disampaikan? Ya buat teman-teman lah yang kalau mau jadi fighter itu ya nggak apa-apa mau jadi fighter, tapi ikutin semua aturannya, cari tahu itu peraturannya gimana, dan mau nyoba tanding atau mau coba sparring itu boleh, tapi dengan ada pengawasan. Nah, pengawasan coach. Orang yang profesional atau coach kalian, oke? Oke. Buat teman-teman, terima kasih buat telah menonton video kita ini. Semoga bermanfaat. Nanti yang penasaran atau mau nanya-nanya hal tentang fighters atau apapun itu, nanti tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, comment, dan share.